Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai belajarnya hari ini ya. Jangan lupa baca doa sebelum belajar. Hari ini kita sudah masuk di tema 6, subtema 3, materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya masih bersama Miss Agus Serena Sari Tambunan. Sekarang kita ingat kembali tentang jenis perpindahan kalor. Ini kita ulangi subtema 2 ya. Kemarin kan belum kita bahas, hanya kalian sendiri bahasnya, sekarang kita ulangi lagi. Nah, jenis perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Konveksi yaitu perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Sedangkan radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Artinya dia langsung ya. Kalau radiasi itu langsung, gak ada lagi di tengah-tengah, gak ada lagi perantaranya. Nah, yang pertama kita di pembelajaran 1, kita mulai pembelajaran 1 tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Coba dilihat gambar ini, apa isi gambar ini? Dilihat di situ ada tangan sedang mengambil makanan dari oven listrik. Nah, tangannya memakai sarung tangan. Gambar di samping menunjukkan kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave atau oven. Pada gambar tersebut, tampak seseorang menggunakan kain lap atau sarung tangan untuk mengangkat wadah yang berisi makanan dari dalam microwave. Kain lap atau sarung tangan pada gambar tersebut termasuk bahan yang bersifat isolator. Apa isolator itu, Miss? Isolator adalah benda-benda penghantar panas yang buruk atau bahan yang sulit melakukan perpindahan panas. Tapi bukan berarti dia tidak mau panas ya, dia hanya sulit melakukan perpindahan panas. Jadi kalau kita pegang, panas itu nggak langsung pindah ke tangan kita atau ke alat ke kain lapnya itu atau ke sarung tangannya. Fungsi kain lap itu untuk menghambat perpindahan kalor atau panas dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, wadah yang digunakan untuk memanggang terbuat dari aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Karena aluminiumnya membantu panasnya merata gitu. Jadi membantu makanan itu masaknya juga lebih merata lagi. Aluminium itu termasuk bahan bersifat konduktor. Apa Miss konduktor itu? Konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor berikut ini. Yang pertama, konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet. Nah, karet di sini maksudnya adalah karet yang melapisi kabel. Jadi, kabel colokan, kabel listrik itu dilapisi oleh karet agar panasnya tidak keluar. Jadi dia tidak mudah panas gitu maksudnya. Makanya dia dihambat dengan karet. Nah, jadi kabelnya itu yang ada di dalamnya. Bukan yang kabel listriknya itu sebenarnya ada di dalam, bukan yang di luarnya. Makanya kalau kita pegang, kita itu jarang tersentuh kecuali kabelnya itu sudah koyak atau sudah putus seperti ini, baru itu sangat bahaya kita pegang. Selanjutnya yang kedua ada plastik. Sudah pasti ya, plastik menghambat perpindahan kalor. Nah, yang ketiga ini ada kain wol, dan yang keempat ini ebonit. Nah, ebonit bukan panci ya. Ebonit itu bukan panci. Ebonit itu bahan. Dia bahan untuk menghambat perpindahan kalor, untuk menghambat panas.
Nah, ebonit bisa juga digunakan di roda sama ditutup panci. Nah, jadi yang di pancinya itu ebonitnya itu ada ditutup panci sama di pegangan kanan kirinya itu, nak. Nah, jadi kalau nggak ada itu, gimana cara kita memegang si panci ini gitu. Jadi itu digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari aluminium yang di panci itu. Selanjutnya, bagaimana cara mempercepat perpindahan kalornya, Miss? Nah, menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium, misalnya panci yang terbuat dari aluminium, dan kuali besi atau setrika setrika. Kuali itu ada juga yang aluminium, ada juga yang besi. Namun dua-duanya sama-sama bersifat konduktor. Nah, pada setrika yang besinya itu yang alas untuk nyetrikanya itu ya, nak. Bukan pegangan ya. Kalau pegangannya itu dia ada yang kayu, ada juga yang plastik. Itu pegangannya itu untuk menghambat perpindahan kalornya. Jadi yang dilihat pada setrikanya itu besi pada alasnya, bukan yang lainnya. Bukan colokannya juga. Selanjutnya, konveksi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas, seperti tubuh tidak terlalu dekat dengan air mendidih. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalornya yaitu memperbesar sumber panas, seperti memperbesar api kompor saat memasak. Selanjutnya, radiasi. Radiasi dengan konveksi ini kurang lebih hampir sama ya. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas, seperti memadamkan api dan berlindung dari terik matahari. Cara mempercepat perpindahan kalornya itu memperbesar sumber panas seperti menambahkan kayu pada api unggun. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 tentang mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Untuk mengidentifikasi cara-cara menghambat atau mempercepat perpindahan kalor, kita perlu membuat rancangan. Nah, rancangan dibuat dengan cara-cara berikut. Yang pertama, identifikasilah benda-benda yang terkait konduktor dan isolator. Yang kedua, jelaskan cara kerja benda-benda konduktor dan isolator tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan pula apa yang terjadi jika tidak ada benda konduktor dan isolator. Untuk melaksanakannya, silahkan lihat keterampilan proyek halaman 63. Jadi anak-anak Miss, ini adalah tugas keterampilan proyek halaman 63 dengan kompetensi dasar yaitu 4.6. Silakan didengarkan tugasnya ya. Yang pertama, pilihlah salah satu kegiatan A atau B. Di situ kan ada A, B, C, D. Kalian pilih A atau C, maksud Miss bukan A atau B. A atau C. A atau C ya. Yang kedua, lakukan kegiatan tersebut di rumah masing-masing. Videokan kegiatanmu saat sedang melakukan kegiatan A atau C. Mintalah keluarga untuk mendampingi agar terhindar dari bahaya, karena kan itu kita seperti memasak, terus memakan sup, takutnya kepanasan kalian. Jadi mintalah didampingi oleh ibu, ayah, atau kakak, atau abang juga boleh. Selanjutnya yang kelima, setelah itu isilah data berikut ini sebagai hasil kegiatanmu. Yang pertama, ini tulis di buku ya. Jangan lupa tulis nama. Kegiatannya apa, Miss? Kegiatannya yaitu kegiatannya yang mana? Yang A atau yang C maksudnya? Yang A misalnya kegiatannya memasak sayuran menggunakan wajan dan sudip kayu, seperti itu. Tulis kata-katanya aja. A, terus memasak sayuran menggunakan wajan dan sudip kayu. Jika yang C, tulis yang C. Waktu pelaksanaannya silakan kalian isi kapan kalian melaksanakannya itu, hari dan tanggalnya ya. Lanjut, tujuan kegiatannya itu yaitu yang ada di atas judulnya. Mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda, sedangkan alat dan bahannya sesuai dengan kegiatan yang kamu pilih. Sampai di sini paham ya?
Nah, setelah itu kamu isi data yang ada di sini. Nomor 1, bahan konduktor apa yang ada di kegiatan A atau apa yang ada di kegiatan C. Salah satu ya, bukan dua-dua. Bahan isolator yang terdapat pada kegiatan yang kamu lakukan, dan bagaimana cara-cara menghambat perpindahan kalornya dan cara-cara mempercepat perpindahan kalornya. Untuk di sini kalian pasti sudah paham ya. Kalian disuruh mengerjakan kegiatan A atau C, bukan dua-dua, A atau C, pilih salah satu. Nah, saat kalian melakukan itu, mintalah untuk orang tua atau kakak atau abang untuk memvideokan kalian melaksanakan itu. Setelah selesai, baru isi data, nama, kegiatan, waktu pelaksanaan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, beserta isi data yang sudah Miss buat tabel. Ditulis tabelnya seperti ini ya. Tugas ini menjadi tugas keterampilan tema 6 ya, tugas keterampilan tema 6. Dan tugas waktu pengumpulan tugasnya sampai Senin 1 Februari 2021. Jadi ada waktu kalian itu hampir 2 minggu untuk mengumpulkan tugas ini ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5 tentang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat langsung pada benda pertama, ini adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Itu tadi elemen yang dipanaskan maksudnya dari colokan ya nak, colokan ke listrik dipanaskan. Nah, jadi panas yang dihasilkan itu kemudian memanaskan alas setrikanya, alas setrika besi yang di bawahnya. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrikanya. Kayu itu pegangannya, plastik itu pada colokannya ya nak, atau pada alas setrikanya juga yang warna pinknya itu. Nah, gambar kedua ini ada teflon. Teflon fungsinya untuk memasak apa saja. Teflon memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas berasal dari api yang dinyalakan. Maksudnya api itu bisa jadi kompor gas, bisa jadi kompor listrik, bisa jadi juga api dari kayu. Api yang dinyalakan kemudian memanaskan teflon. Teflon merupakan bahan besi atau aluminium. Teflon kan banyak macamnya yang bersifat konduksi. Agar teflon bisa digunakan, dibutuhkan bahan penghambat panas seperti kayu pada gagang yang dilapisi ebonit atau plastik pada gagang teflon. Nah, kurang lebih seperti ini ya nak prakteknya. Misalnya itu teflonnya lagi memasak air, api dari kompor gas itu memancarkan radiasi, dan air yang dipanaskan itu dia proses konveksi, sedangkan uap yang keluar itu adalah konduksi. Yang ketiga ini alat solder. Kalau anak laki-laki pasti tahu sini ya. Nah, solder ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Maksudnya dicolokin ke listrik, terus kan menjadi panas di ujung besinya itu. Nah, jadi cara kerja solder listriknya itu yaitu dengan mencolokkan steker atau colokan pada ujung kabel ke stop kontak. Lalu, tunggu sampai ujung kepala solder ini menjadi panas. Cara kerjanya hampir sama dengan setrika ya nak. Bahan penghambatnya ada pada alat solder ini adalah plastik pada kabel. Jadi agar dapat digunakan, bahan penghambatnya itu plastik pada kabel dan pada gagang pegangannya itu yang warna birunya itu agar bisa kita pegang. Sedangkan itunya yang mempercepatnya itu ya dia menggunakan aluminium atau besi yang pada ujungnya itu yang dipanas, yang dapat membuat panas.
Oke anak-anak Miss, semoga materi yang Miss berikan ini bisa kalian pahami. Kurang dan lebihnya bisa dilihat ada di buku juga materi tambahannya. Semoga video Miss ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di catatan kalian mana yang tidak mengerti. Insya Allah hari ini kita meet akan kita bahas. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung kuis seperti biasa. Yo, siapa nih yang udah rindu dengan kuis untuk mendapatkan poin? Oke anak-anak Miss, sekian dan terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.